Nah, saya waktu pindah itu perusahaan lama menawarkan 800.000 gitu. Jadi menggoda juga kan, langsung tinggi. Bos, ada kalau ini mau maju ada dua pilihan. Semua saham pindahkan ke nama saya sebagai perusahaan lokal, Iya. atau saya cari investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam podcast Kaki Lima Pendekar Bisnis yang diproduksi oleh UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Padang. Dan kali ini masih bersama saya, Dr. Nofrion MPD. Saya akan memandu episode ini dan hari ini kita bersama dengan salah seorang alumni Universitas Negeri Padang yang barangkali sudah tidak asing lagi bagi sebagian kita. Kita sambut saja Bapak Nadirman Lukman. Assalamualaikum Pak Nadirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Pak Nadirman, Pak Nadir atau Pak Men gitu Pak ya? Macam-macam Pak. Macam- Kalau nama kecil saya itu di kampung tuh Pak In. Pak In. Atau kalau di Batam ada Pak Nat, Pak Nat ada ada juga. Pak Dirman, Pak ada Pak Dirman. Man gitu. Pak Man. Ya. Jadi boleh dipanggil? Yang mana satu? Oke, Pak Nadirman, Pak In. Tapi kalau di rumah dipanggil siapa, Pak? Pak apa? Kalau In. di lingkungan Pak In. Pak In ya? Ya. Nggak apa-apa kita panggil Pak In aja, Pak. Pak Nat boleh, Pak. Pak Nat juga? Ya. Oke. Jadi panggilan saja sudah beragam ya. Pasti pengalaman dan juga hal-hal baik yang bisa kita pelajari juga sangat beragam dengan Pak Nadirman ini. Pak Nadirman, sebagai alumni Universitas Negeri Padang, Bapak berasal dari Fakultas Teknik ya Pak ya? Ya. Fakultas Teknik. Fakultas Teknik jurusan otomotif. Otomotif. Oke. Kita akan cari tahu lebih dalam siapa sih sebenarnya Pak Nadirman Lukman ini. Mungkin bagi orang teknik sudah sangat familiar, tapi mungkin di luar itu perlu nih Pak. Kata orang tak kenal maka kenalan. Boleh Pak kita cerita-cerita dulu S1-nya, Ya. kemudian sedikit barangkali tentang kampung halaman. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin perkenalkan dulu ya Pak, Ya. karena kalau tak kenal maka tak sayang katanya. Betul. Ya, nama tadi sudah disebut Nadirman. Nadirman. Ada juga saya tambahkan Nadirman Lukman karena Lukman nama bapak. Saya dulu dari teknik otomotif BP 88, 88. tamatnya 93, nah, 5 tahun. Jadi lebih 2 semester. Tapi kalau teknik tuh biasa ya Pak? Termasuk Teknik. cepat malah Pak ya? Enggak, saya Oh, enggak juga. standar. Standar ya? Ada yang 4 tahun juga. Ada yang 4 tahun, oke. Tapi waktu itu pas IP saya pas-pasan juga. 2,5 itu pun sudah susah. Ternyata ada kawan yang 5 tahun ada IP 2,0 pas juga. Jadi saya pas-pasan juga. Iya. Kalau daerah asal saya dari Kabupaten Agam, tepatnya kalau kecamatan sekarang Kamang Mage, Kamamage. Kenagarian Kamangmudi. Nah, Kamangmudia. Jadi kalau di sana sekarang ada yang viral belakangan yaitu Tarusan Kamang. Nah, itu rumah saya persis di Tarusan Kamang itu. Oke, berarti benderanya merah juga ya Pak ya? Merah. Iya. Agak merah. Oke, Pak In. Kita sudah tahu sedikit ya tentang Bapak, alumni FT Otomotif orang Agam. Orang Agam. Tapi sekarang Bapak sedang menjalankan bisnis ya Pak ya? Di perusahaan sebagai Executive Director di Fortech Technology Group ya? Dan sejak tahun 2020 itu fokus ke Mechatronic Educational Solution ya Pak ya? Sedikit Pak profil ini biar lebih kenal kita tentunya. Mulai dari dunia kerja atau di perusahaan yang sekarang saja? Yang ini dulu Pak, yang 2020. Nanti ke 2020. timeline-nya nanti kita coba Oke. kupas lagi. Jadi sebetulnya saya itu orang industri, katakanlah kuli industri gitu Pak. Nah, Iya, jadi iya. mungkin dari 94 ya, berarti sudah 27 tahun. Iya, iya.
Nah, dari pengalaman itu 2010 saya mendirikan perusahaan sendiri setelah sebelumnya bergabung dengan satu perusahaan di Singapura. Ya. Saya banyak belajar di situ dari A sampai Z untuk memanage satu perusahaan. Artinya dari mulai manufakturnya sampai pemasarannya. Iya. Oke, di situ mulailah saya dari kecil, dari 2 orang, 3 orang. Terus alhamdulillah sekarang saya sudah puluhan ya, udah sampai ratusan lah. Terus perusahaan saya itu bergerak di bidang teknologi, jadi mensupport atau mensuplai teknologi atau solusi ke perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Batam. Misalnya Schneider, Epson, Shimano, Toshiba dan lain-lain gitu. Nah, saya mulai awalnya mensupport menjual barang-barang misalnya standar part, spare part misalnya spare part di bidang saya. Terus karena saya backgroundnya waktu gabung dengan perusahaan di Singapura itu dia ke mechanical atau machining ya. Jadi saya coba juga mengarahkan ke situ. Nah, dari mulai saya nggak punya mesin, terus saya datang ke customer, minta order dengan jaminan kalau Bapak order ke saya, nanti saya jaminlah harga bisa bersaing, kualitas nggak kalah gitu. Nah, dari situ saya cari partner. Nah, cari partner juga awalnya nggak gampang. Kadang-kadang ada yang murah tapi harganya kualitasnya jelek. Nah, ada yang bagus, harganya mahal, kita nggak bisa jual. Lama-lama ya dapatlah partner yang bagus. Cuman 2-3 tahun saya sudah bisa beli mesin. Saya beli mesin, terus kami memproduksi mulai dari single part. Kalau di Batam tuh kan umumnya manufaktur untuk elektronika, Pak. Iya. Nah, jadi saya arahnya ke elektronika sebetulnya. Terus ada juga oil and gas, shipyard gitu ya. Nah, saya sedikit masuk ke sana. Tapi di elektronika di situ memang pengalaman sebelumnya baik di prosesnya ataupun di produknya. Jadi mulai dari membuat part-part presisi kadang-kadang kecil tapi mahal gitu ya. Terus ke jig fixture, ke mesin semi auto, ke full auto. Nah, dengan viralnya era industri 4.0 atau sebetulnya sebelum 4.0 itu ada 3.0 itu otomasi industri. Nah, kami di situ sebetulnya. Nah, jadi industri 3.0 dan 4.0. Nah, kami membuat mesin-mesin untuk menggantikan pekerjaan orang. Ini saya banyak diprotes, terutama kawan-kawan yang misalnya dari SMK yang menghasilkan lulusan gitu. Nanti kalau didalami saya bisa jawab. Nah, terus lama-lama kita membuat mesin custom karena setiap brand itu atau setiap perusahaan itu kan beda-beda produknya, Pak. Jadi kita sesuaikanlah buat mesin sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Oke, Pak. Ini kan ada kata educational. Ini maksudnya mengarahnya kemana? Saya belum sampai situ, Pak. Belum sampai, biar nyambung. Oke. Nah, terus 2019 akhir saya diajak sama kawan saya di Jakarta, dia yang pegang robot pendidikan. Jadi ayo kita sekarang mulai ke pendidikan. Jarang yang garap, terus sepertinya butuh pengalaman kita dari industri menyambungkan dengan pendidikan. Nah, sebelumnya saya sudah sering diajak atau diundang jadi narasumber, misalnya di kampus, di sekolah atau di dinas, karena kita orang IKIP dulunya ya, jadi kawan-kawan tuh banyak di pendidikan gitu. Nah, selalu narasi saya ialah tentang kekinian di industri. Nah, itu kadang-kadang di sekolah atau di kampus itu mereka masih seperti ada gap untuk pengetahuannya gitu. Nah, mulai dari situ
kami mulailah, awalnya saya support ke BLK. BLK ada di Bekasi sama di Serang ya. Terus kami masuk, kami lihat kok pembelajarannya seperti ini. Nah, tadi saya cerita tentang buat mesin. Jadi ternyata kalau kami lihat itu lebih simpel atau lebih gampang daripada buat mesin gitu. Kenapa enggak dicoba? Nah, jadi untuk itu saya buat planning, saya diskusi dengan tim saya, mulai dari desain. Kita bisa nggak membuat pembelajaran mekatronika? Mekatronika itu ya otomasi industri itu di situ, industri 4.0 itu di situ. Oh bisa Pak, katanya, ayo coba kita planning. Nah 2020 itulah kami mulai buat. Jadi timeline-nya itu 2020. 2020 kami membuat produk sendiri. Karena saya juga punya visi selama ini membuat mesin pesanan atau custom. Nah, saya ingin suatu saat membuat produk. Nah, jadi mungkin disinilah jalannya gitu ya. Kami mulailah membuat produk itu gitu. Jadi kami namakan Fortech MES. MES itu Mechatronic Education Solution. Juga merek ini sekarang kami sudah daftarkan ke hak kekayaan intelektual, HAKI ya. Nah gitu. Oke. Baik pemirsa, kita masih bersama Pak Nadirman ya, Pak In, nama kecil beliau. Pak Nadir juga, ada juga yang manggil beliau Pak Man ya. Beliau ini adalah alumni Universitas Negeri Padang yang sekarang sedang dipercaya sebagai Ketua DPP Alumni FT EPTK UNP. Pak In, ini kita lanjut cerita nih Pak. Waktu kuliah dulu ya Pak ya, kita ingin nostalgia sebentar nih. Kita ingin tahu, dari 5 tahun kuliah di EPTK, apa pelajaran atau sesuatu yang berbekas atau yang Bapak pegang teguh sampai sekarang? 5 tahun di UKIP dulu. 5 tahun ya. Ini kebetulan ini segmen kita ini adalah mahasiswa UNP sebagian besar. Mudah-mudahan mereka bisa terinspirasi dari Bapak. Silakan Pak. Mungkin dari awal ya Pak ya. Boleh, silakan Pak. Jadi sebetulnya karena saya dari STM, saya milihnya dulu STM mana Pak? STM Negeri 1, kalau sekarang SMK 1 ya di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. STM Negeri Bukit Tinggi. Iya. Jadi waktu itu dari STM kalau masuk universitas misalnya UNAM katakanlah ya, mungkin katanya ada rada berat. Jadi saya masuklah ke IKIP. Nah, kalau dari awal tuh tidak ada niat jadi guru gitu kan. Nah, ya kuliah jalanin saja gitu ya. Terus kalau yang terkesan saya pernah sekitar semester 7 atau semester 8 ya. Itu ada jurusan otomotif itu mengundang senior, kalau nggak salah beliau angkatan 86, Bang Beni Rangkuti waktu itu. Beliau kepala cabang Auto 2000 yang di Khatib Sulaiman. Iya. Nah, beliau datang, saya lihat, Bang Beni ini mobilnya lebih bagus dari mobil dosen gitu ya. Jadi saya dalam hati, wah saya nggak mau jadi pengajar lah gitu. Biar kayak Bang Beni ini gitu kan. Nah waktu itu beliau ngasih motivasi gitu ya. Itu diundang khusus oleh kampus waktu itu? Jurusan. Jurusan. Karena beliau jurusan otomotif juga. Oke. Terus? Jadi sejak itulah itu yang paling terkesan ya. Kalau kuliah-kuliah lain tentu terkesan ya. Banyak mata kuliah kejuruan atau di otomotif sendiri ya samalah rata-rata gitu Pak. Oke. Jadi ada satu kegiatan jurusan mendatangkan alumni juga yang sukses di luar keguruan. Kebetulan kepala cabang sebuah katakan industri otomotif juga ya di Padang waktu itu, Toyota ya. Pemasaran Toyota 2000 ya. Berarti itu yang memicu Bapak untuk atau terinspirasi, wah kayaknya kalau pengen cepat berhasil bisa ambil di luar keguruan begitu, bisa dikatakan gitu? Bukan Pak. Bukan. Milih jalur dulu. Bukan ke jadi guru gitu ya. Iya. Tapi ke swasta lah. Swasta gitu ya. Tapi waktu itu belum ada ingat mau usaha. Belum ya. Tapi mau kerja saja di perusahaan swasta. Waktu itu setelah ketemu dengan alumni yang menjadi katakanlah role model awal ya, kayaknya jadi pengusaha lebih swasta lebih cepat karirnya, bahkan lebih menjanjikan gitu ya. Setelah itu ada usaha Bapak pribadi untuk mengembangkan
titik awal tadi itu? Tidak, Pak. Saya cuma mau bekerja di swasta. Itu saja? Itu saja. Belum ada mungkin baca-baca buku, ikut-ikut kegiatan yang mengarah ke sana setelah? Untuk usaha belum. Belum. Untuk usaha belum. Walaupun sebetulnya saya waktu STM itu, Pak, saya dagang. Oh, sudah bantu paman dagang sepatu. Oh, sudah ada bibitnya juga berarti. Sudah ada. Jadi di keluarga kami itu memang keluarga pedagang. Sekarang adik-adik saya juga di bisnis atau di dagang lah ya. Iya. Nah, jadi malahan saya waktu kuliah ke Padang itu jadinya income saya menurun kan? Iya. Tepatnya belanja kurang karena kalau di Bukit Tinggi pulang sekolah bisa melanjutkan dagang, bantu jualan gitu, jualan, bantu gitu. Apalagi bulan puasa lagi rame-ramenya kan gitu. Nah itu jadi mungkin adalah cikal bakal usaha itu ya. Tapi waktu saya tamat dari IKIP waktu itu saya pingin kerja di swasta di perusahaan asing. Nah salah satu yang motivasi juga kebetulan tahun 1992 atau 91 itu sudah ada mulai rekrut di kampus dari perusahaan-perusahaan di Muka Kuning atau di Batam. Iya. Nah saya salah satu sebenarnya targetnya itu. Cuma kita belum tamat gitu ya. Iya. Jadi setelah tamat saya juga belum langsung ke Batam atau nyari kerja. Nah 94 saya baru ke Batam. 94. Tapi bukan jalur rekrutmen dari industri ke kampus. Bukan. Saya datang sendiri. Saya ingat sekali waktu itu pas final Piala Dunia sekitar bulan Juli ya. Iya. 94. Terus saya datang hari Rabu, hari Jumat saya diinterview, Senin saya sudah kerja. Langsung kerja. Sudah senang sekali. Jadi ditanya gaji, kita nggak mikir gaji, kita mau belajar kan gitu. Oke. Itu perusahaan dalam negeri, luar negeri waktu itu yang pertama? Luar negeri. Itu perusahaan Amerika, tapi manajemennya banyak orang Singapura. Itu salah satu perusahaan namanya saya sebut saja PT PCI Elektronik. Itu yang saya banyak belajar di situ. Iya. Tapi 3 bulan saja, Pak. 3 bulan di perusahaan pertama itu? 3 bulan kurang sedikit. Nah, karena biasa style Amerika ya, perusahaan Amerika itu pressure-nya tinggi. Iya. Lalu mau pergi kerja itu tension ya, berat. Jadi saya coba-coba setelah 2 bulan lebih saya melamar beberapa perusahaan. Sebenarnya saya ada 2, satu di grup Astra, satu di perusahaan Jepang. Dua-dua saya melamar, dua-dua lulus. Oke. Jadi dua-dua lulus. Pada saat tes kedua, saya harus pilih salah satu. Saya ambil perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang. Ya, Epson gitu ya, Epson printer itu. Nah, setelah saya konfirmasi mau gabung di situ, perusahaan lama ini nahan. Kamu minta gaji berapa katanya? Saya digaji di sana, boleh disebutin gajinya, Pak? It's okay. Jadi gaji saya awal itu 450.000 tahun 94 ya. Yang perusahaan Amerika? Pertama ya. Oke. Terus saya pindah ke perusahaan baru ini 750.000. Terus 3 bulan ditambah 50.000 jadi 800. Nah saya waktu pindah itu perusahaan lama menawarkan 800.000 gitu. Jadi menggoda juga kan. Langsung tinggi gitu. Iya. Karena mungkin lagi butuh, lagi banyak proyek. Tapi saya sudah bertekad harus pindah gitu. Oke. Jadi saya akhirnya pindah. Baik Pak, kita tahan dulu Pak dengan yang cerita pindah karena satu hal ya. Mungkin ada persoalan tertentu dan target tertentu juga. Oke, tadi kita kembali ke inspirasi dari seseorang untuk memulai sebuah langkah ke depan. Ini barangkali buat mahasiswa ini penting karena kita bisa saja terinspirasi dari seseorang yang kita temui. Maka bertemu banyak orang, langkah kita untuk membuka dunia lebih luas. Nah hari ini Pak Nadirman mudah-mudahan bisa menularkan virus itu kepada Ananda semua. Pak In, ini kita mulai mencoba untuk mengulik lebih dalam tentang Bapak dan perusahaan. Saat ini kan sebagai Executive Director di Fortech Technology Group ya Pak ya. Ini kantor pusatnya di Batam atau di mana? Batam. Di Batam ya Pak ya? Saya ada kantor pemasaran di Cikarang. Di Cikarang, Oke. Jawa Barat. Untuk menjadi seorang Executive Director tentu ini panjang Pak ya langkah sebelum ini. Kita bisa barangkali mahasiswa juga bisa belajar
tentu orang bilang membangun perusahaan tentu tidak mudah. Suka dan duka, didukung dan ditikung, itu pasti pernah ya Pak ya? Silakan Pak, kita mau dengar dari Pak Nadirman nih. Cerita di Membangun perusahaan dan menjalankan. Ya, Suka dan duka, didukung dan ditikung Pak. pertama-tama tentu saya bersyukur ya, Ya. sampai perjalanan hari ini. Itu suka duka ya memang ada dan pasti ada gitu Pasti ya. ada, ya. Awalnya saya 8 tahun di manufaktur. Perusahaan tadi nyambung yang perusahaan Iya, Jepang. iya. 8 tahun kok merasanya bosan gitu. Apa namanya, jenuh lah. Sebentar Pak, jadi 3 bulan di perusahaan pertama, Ya. Amerika, lalu pindah ke perusahaan Jepang, 8 tahun. 8 tahun. Oke, Ya. silakan Pak. Nah, dari 8 tahun itu jenuh di manufaktur. Ya, Mhm. mungkin beberapa kawan yang pernah di manufaktur itu juga merasakan yang sama, karena pergi pagi itu saja gitu kan. Pulang kadang-kadang udah malam gitu ya, Betul, betul. apalagi dengan perusahaan Jepang. Waktu itu saya mencoba hal baru. Jadi awalnya saya melamar di beberapa perusahaan. Nah, yang perusahaan saya berikut setelah saya keluar dari perusahaan Jepang itu perusahaan di Singapura. Kebetulan perusahaan itu supplier saya kenal dekat dengan bosnya atau ownernya dan beberapa sales manajernya. Saya malah awalnya bercanda aja, bagaimana kalau saya gabung dengan perusahaan kamu, tapi beda, ini saya dari engineering pindah ke sales gitu ya, ke bisnis. Dia sangat welcome. Sangat welcome. Tapi waktu itu saya juga melamar di 6 perusahaan, Pak. Di 6 perusahaan. Tapi status masih karyawan perusahaan Jepang? Sudah keluar. Sudah keluar. Sudah Oke. Keluar itu juga karena divisi saya ditutup. Terus saya disuruh pindah. Nah, saya ada pilihan pindah ke divisi lain atau saya ambil pesangon. Saya ambil pesangon lah. Oh iya. Nah, terus 6 perusahaan yang saya melamar itu saya lulus semua. Karena itu semua manufaktur. Itu 6 perusahaan itu dalam negeri atau campur juga? Ada yang luar negeri juga? Perusahaan asing umumnya. Asing, oke. Tapi di Batam dan Bintan. Iya. Di Batam dan Bintan. Dan umumnya elektronik. Elektronik, oke. Jadi saya waktu melamar itu saya ingat lamaran saya itu agak tebal karena sertifikasi saya banyak. Ada 20-an lebih lah. Mulai dari productivity, quality, apalagi ISO dan lain-lain gitu. Ya karena sudah 8 tahun Bapak. 8 tahun, ya. jadi lancar lah ya. Nah, waktu itu saya sudah bekerja di perusahaan Singapura tadi. Iya. Sebagai sales. Nah, saya sales engineer. Jadi waktu itu saya memasarkan produk mereka, ada spare part yang dibuat sendiri. Terus saya pegang untuk awalnya untuk pasar Indonesia, market Indonesia. Itu yang banyak pakai itu di Batam dan di daerah Jawa Barat ya, Bekasi, Cikarang, Karawang gitu. Nah, mulai 2002 itu saya bolak-balik Jakarta, Batam. Di Batam 3 minggu, di Cikarang atau Jakarta itu 1 minggu, setiap bulan harus. Nah, waktu itu 3 minggu di Batam, saya harus sehari atau 2 hari dalam seminggu itu harus di Singapura. Iya. Nah, kadang-kadang saya juga ikut sales atau saya incas juga customer misalnya di Malaysia, di Thailand. Jadi saya keliling juga ke beberapa negara Asia Tenggara waktu itu. Terus saya cerita dari melamar 6 perusahaan itu. 6 perusahaan ya. 6 perusahaan itu awalnya saya ambil satu untuk asisten manajer di Panasonic. Nah, saya sudah mau pindah, saya mau berhenti di perusahaan yang di Singapura ini. Iya. Bos saya tanya, kamu digaji berapa? Lebih kecil, saya bilang. Karena waktu itu saya digaji dolar, sudah digaji dolar. Oh, lebih kecil, jangan katanya. Tapi saya menjual, kayaknya saya nggak berbakat. Saya nggak berbakat. Dia bilang, kalau kamu memang tetap mau, oke, sekarang kamu betul-betul bertekad kuat, udah nggak usah berhenti, tetap di sini.
saya dampingi kamu dulu berapa kali dengan customer gitu. Nah, waktu itulah saya mulai masuk ke perusahaan-perusahaan asing dengan orang asing ya. Terus di negara lain juga gitu ya kami pergi. Nah, saya banyak belajar di situ. Nah, singkat cerita saya melebihi dari target pencapaian saya gitu. Nah, 2004 atau 2003 akhir ya, saya agak lupa. Bos saya itu buka perusahaan di Batam. Perusahaan manufakturnya. Jadi dari tadinya saya sales pemasar saja, jadi saya ngurusin perusahaan A sampai Z. Mulai dari registrasinya, malah nanti sampai ke finance-nya, pajak semua kita yang ngurusin. Disitulah saya banyak dapat pengalaman gitu, Pak. Nah, Tapi yang ditikungnya belum ada ceritanya, Pak? Ya? Yang ditikungnya belum ada, tadi yang bagus-bagus semua. Oh iya, belum. Oh, belum ya? Iya. Kita nggak nani nunggu yang ditikung ya. Oke, karena panjang cerita. Jadi gini Pak, di perusahaan Singapura itu biasa standar saja saya karena kita memasarkan ya, bukan. Oh ya, waktu itu saya sudah punya saham di situ. Di saya perusahaan sudah jadi partner. Iya. Makanya saya GM di situ waktu itu, tapi bos saya sekali sebulan saja datang. Terus singkat cerita 2009-2010 itu nggak terlalu signifikan, misalnya biasa-biasa saja, malah cenderung menurun. Nah, saya tawarkan ke bos bagaimana kalau kita jualan trading juga. Nah, ternyata syarat trading waktu itu artinya kalau kita buat ini izin sebagai PMA, kita nggak boleh jual yang lain gitu. Iya. Nah, kita trading juga. Ternyata syarat trading itu nggak boleh perusahaan asing gitu. Waktu itu saya nawarin ke bos, ada kalau ini mau maju ada dua pilihan. Semua saham pindahkan ke nama saya sebagai perusahaan lokal, atau saya cari investor. Oh gitu. Saya beli perusahaan ini. Dua-duanya dia nggak mau. Nah, jadi dia nggak mau, saya resign. Saya mulai dari kecil gitu Pak. Nah, terus saya mulai dari kecil. Tadi saya sudah cerita juga sedikit. Mulai dari register perusahaan itu di rumah saja itu Pak. Belum ada. Iya. Terus sekarang saya sudah punya pabrik kecil-kecilan lah ya. Nah, itu perjalanannya panjang. Nah, di situ mungkin banyak juga lah suka duka lah ya. Ketika memulai dari awal tadi setelah Bapak keluar resign, lalu merintis yang baru ini. Merintis yang baru, tapi kita datang lagi karena banyak kawan, kita minta order. Nah, ada hal-hal positif ya. Kalau saya sering cerita lah ke anak-anak muda, bahwasanya pertama kadang-kadang di kita itu seperti kalau jadi sales tuh kayak kelasnya beda, kerjaan di bawah gitu. Ternyata enggak, kalau di Singapura itu lebih dari 50% tamat kuliah itu mereka mau jadi sales gitu. Nah, jadi poinnya saya dapat itu kan saya banyak waktu jadi sales itu saya banyak kawan gitu ya. Jadi saat usaha sendiri saya datanglah ke kawan-kawan itu minta bantu. Nah, itu yang saya belajar dengan orang asing ya di perusahaan asing itu. 2 kali sebulan, bukan ngemis juga, tapi harus telepon kawan, katanya telepon customer, order saya kurang, bantulah. Nah, Iya. Akhir bulan, pertengahan bulan seperti itu gitu kan. Nah, itu mulai 2-3 tahun saya beli mesin sendiri gitu Pak. Suka itu tuh sukanya yang banyak lah menurut saya. Sukanya lebih banyak. Tapi setelah saya punya modal sedikit, itu saya tergodanya diajak investasi di sini. Nah, terus diajak gabung bisnis di sini. Saya awalnya positif. Jadi disitulah saya beberapa kali kena tipu lah ya. Atau mungkin dari yang puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran saya pernah ditipu. Pernah. Dalam nominal miliaran. Pernah miliaran. Oleh orang yang dikenal juga? Orang yang dikenal, malah kawan sendiri gitu ya. Itu lumayan Pak. Artinya memang hati-hati ya memang kita ya. Iya, hati-hati dan sebetulnya kalau kita nggak involve total ya atau minimal itu di keuangannya gitu, sulit.
kadang-kadang kawan ini mungkin nggak niat nipu, tapi dia ditipu orang lain. Kan? Dia ditipu juga oleh orang lain ya. Oke. Tadi menarik Pak, Bapak ketika merintis itu mencoba menghubungi orang-orang yang pernah kenal dengan Bapak, teman-teman di Singapura gitu. Ya. Itu dari sekian banyak yang dihubungi itu mendukung semua atau ngasih order semua atau justru ada juga yang barangkali mengabaikan begitu saja. Kan Oh sudah. iya, pasti nggak semua Pak. Tidak semua ada. Ya, jadi kan kalau dalam bisnis itu kita kan ada apa namanya? Kalau sekarang istilahnya key channel ya, atau ke vendornya ya. Iya, ya. Kita hubungi yang supply barang siapa, Hmm. terus yang beli siapa, kan kita menghubung aja itu, dagang aja kan. Jadi ya saya ke atas ke bawah lah misalnya. Ke customer saya cari kawan-kawan mungkin dari 3-4 dapat 1 ya. Tapi selalu di sales dulu, di dagang atau di bisnis, saya belajar kalau saya datangi 5 customer, saya dapat 1. Dapat 1. Nah, jadi kalau datang 4 customer belum dapat, kita belum kecewa. Belum kecewa. Nah, malahan 10 customer dapat 2. Tapi apa yang terjadi? Kita datang 10 customer, kadang-kadang dapatnya 5, dapatnya 6 gitu kan. Ya, probability-nya lebih dari yang diharapkan gitu. Baik, makasih Pak Nadirman ya. Pemirsa, kita masih di podcast Kaki Lima yang diproduksi oleh UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Padang yang dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Asmari Lasri, MPD PhD. Dan hari ini Pak Nadirman Lukman, beliau adalah Executive Director di Fortech Technology Group Batam, dan beliau sekarang perusahaan beliau fokus di Mechatronic Educational Solution. Kita sudah banyak tadi bincang-bincang tentang Pak, boleh beliau saya ini sedikit tambahkan? Iya, silakan. Saya fokus di 2 hal. Di 2 hal? Di otomasi industri untuk ke manufaktur atau ke customer di swasta ya, dan juga ke apa tadi yang MES tadi ya? MES tadi, Mechatronic Education Solution. Oke, baik. Dan beliau adalah Ketua DPP Alumni FT, FPTK UNP saat ini. Baik, Pak Nadirman, ini kita sudah sangat banyak belajar dari Bapak, pertama tentang perlunya kompetensi, kemudian berharganya sertifikasi. Karena dalam dunia kerja ternyata itu sangat dipertimbangkan oleh perusahaan ketika kita mengajukan lamaran. Dan di mahasiswa ini harus ingat ya, kompetensi dan sertifikasi. Mudah-mudahan Ananda sebelum keluar dari kampus sudah memiliki itu. Pak Nadirman, kita melihat sekarang kan UNP kondisi saat ini. Kita ingin tahu juga nih kalau Bapak melihat UNP ini peluang dan tantangan ke depannya seperti apa. Dari kacamata Bapak sebagai alumni, sebagai pengusaha, silakan. Saya melihat UNP sekarang ya, saya juga sangat bangga lah sebagai alumni UNP, karena lompatan-lompatan besar yang dilakukan oleh Profesor Ganefri sebagai rektor ya. Tentu juga tersambung dengan rektor-rektor sebelumnya. Betul. Tadi saya ngobrol dengan Pak Didi. Ya. Pak, ini loncatan besarnya mungkin waktu pembangunan dari IDB, benar kata beliau. IDB, itu kan masa Bapak. Iya. Tapi waktu itu tim utama juga Pak Rektor yang sekarang. Gitu. Ya. Jadi saya senang dan bangga, makanya saya aktif dan ajak kawan-kawan di alumni, gitu Pak. Dan untuk satu seperti UNP tentu perlu leadership yang sangat bagus ya. Iya. Dan sepertinya Pak Rektor kita sekarang udah hebat lah gitu ya, sudah membawa UNP sampai sini sekarang. Dan harapannya ke depan tentu percepatannya lebih lagi atau bisa mencapai hal-hal yang lebih baik lagi ya. Apalagi hari ini dalam rangka Dis Natalis yang ke-67 itu launching UNP sebagai PTNBH ya, berbadan hukum. Artinya bebas mengelola usaha atau mengelola diri sendirilah ya. Artinya sebagai pihak eksternal saat ini ya Pak ya, Bapak melihat UNP berpeluang untuk menangkap semua peluang yang ada?
Jadi berpeluang ya. Berpeluang ya, Mudah-mudahan semuanya tertangkap itu. tertangkap ya. Oke, Pak Nadirman, ini karena durasi kita juga terbatas dan kita ingin sekali sebelum ditutup ya sebagai closing statement dari Bapak, kita ingin Pak Nadirman sebagai senior dari mahasiswa UNP memberikan pesan dan motivasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi mahasiswa UNP yang jumlahnya 40.000 lebih nih Pak. Ya. Silakan Pak, pesan dan motivasinya. Luar biasa ya. Jadi pertama karena tadi disebutkan perlunya kompetensi. Mungkin saya urut sedikit ya. Ya, Saya silakan urut Pak. sedikit. Kadang-kadang mungkin mahasiswa atau anak-anak muda itu bingung dari mana memulai gitu ya. Iya, iya. Jadi sekarang di era disrupsi katanya, semua itu terdestrupsi ya. Kita harus punya skill yang lengkap. Skill yang lengkap itu kita harus siap betul menghadapi tantangan ke depan. Nah sekarang ada istilah VUCA itu ya, uncertainty ya. Jadi nggak tahu kita ke depan apa yang. Jadi kalau dilihat sebetulnya ada beberapa kelompok, saya kelompokkan untuk kompetensi lah ya. Iya, iya. Yang pertama itu punya kompetensi dasar lah. Kompetensi dasar itu apa? Yang pertama dia harus mempunyai sifat-sifat baik lah, mulia, sifat mulia ya. Kalau kita misalnya dia harus jujur, disiplin, Karakter, katakannya kata kritikal, positif ya. Karakter dasar lah. Iya. Terus dia harus punya critical thinking, kolaborasi gitu ya. Tapi apakah ini saja cukup? Tidak. Ini masih di kompetensi dasar. Dia harus orang yang fast learning, kritis gitu ya. Dia cepat belajar dan ini lebih ke karakter dasar gitu ya. Nah, tahap berikutnya dia harus punya kompetensi keahlian. Nah, nih kompetensi keahlian ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri sekarang. Orang baik saja nggak cukup sekarang, atau orang jujur saja nggak cukup sekarang ya. Betul. Jadi apa kompetensi keahliannya? Nah, misalnya dia memilih satu bidang atau dia kuliah di satu jurusan, dia harus ahli di situ sampai paling tinggi lah ya. Dia cari literasi paling tinggi di keahliannya itu dan belajar maksimal gitu ya. Contoh seperti saya itu sekarang saya hubungkan sedikit dengan mekatronika. Mekatronika itu terdiri dari orang mesin sepertiga, pria mesin, pekerjaan elektro, listrik, programming gitu ya. Katakanlah programming, coding, robotika juga yang berikutnya, sepertiga berikutnya. Jadi sekarang tidak bisa lagi satu skill, dia orang mesin saja, dia tahu mesin saja, nggak bisa. Dia harus punya skill yang di elektro juga. Nah itu yang tadi otomasi industri dan industri 4.0 itu gitu kan. Nah itu juga gap di dunia nyata atau di industri ya, dengan yang di pendidikan. Nah kami masuk di situ sebenarnya, mengupgrade atau menyamakan atau mengusulkan kurikulum itu harus sama dengan industri gitu Pak. Nah di situ sebetulnya banyak mahasiswa atau anak-anak muda itu yang nggak punya kesempatan atau sedikit probability-nya untuk bisa menguasai teknologi itu. Yeah. Sedangkan sekarang salah satu syarat sukses katanya kalau pakai atau pinjam teorinya Pak Renal Kasali itu kan technological intelligence. Jadi harus cerdas secara teknologi. Sarannya apa? Sarannya harus praktek berulang-ulang. Iya. Kesempatan praktek itu maksud saya kadang-kadang malah ada yang nggak dapat gitu ya. Dia harus hands on, dia coba, dia program dia harus coba gitu ya. Nah itu kebetulan saya di bidang otomasi industri atau mekatronika, ke situ contohnya. Misalnya di bidang lain juga sama, di pariwisata, di tambang itu kan ada teknologinya, itu harus sampai
mahir. Nah, apakah itu cukup? Kan baru 2 itu. 2. Ya, 2 ya. Nah, jadi yang ketiga itu harus punya, saya panggilnya literasi. Nah, literasi apa? Misalnya literasi bahasa. Banyak orang bilang, saya sudah pandai bahasa asing, saya bisa sukses gitu ya. Iya. Sementara yang ke teknisnya dia, kompetensi keahliannya nggak ada gitu ya. Nah, banyak orang pandai juga bahasa asing gitu. Nah, salah satu bahasa, literasi keuangan juga, literasi budaya juga ya. Jadi misalnya kalau ada kawan-kawan, Pak John misalnya, kalau di luar negeri, orang luar negeri itu paling senang bicara budaya, Pak. Ya kan, tapi kita sini nanti, kita orang Minang misalnya, kita katakanlah sekolah atau pertukaran pelajar ya, itu apa, nggak bisa menceritakan tentang Minangkabau misalnya. Nah, itu maksudnya. Jadi harus lengkap sekarang. Nah, itu maksud saya tadi, pesan untuk anak muda. Ada 3 ya Pak ya? Ada 3, jadi kompetensi dasar ya. Nilai-nilai luhur kita, karakter kita. Ya, saya mohon maaf, saya sering istilahkan kalau kompetisi dasar itu, kalau sudah kecapaian iman dan takwa ya, kalau kita orang muslim nih, maaf, kan mau beda-bedakan ya, karena di situ otomatis outputnya nanti baik itu. Iya. Dia udah takut curang, udah takut culas misalnya. Nah, terus yang kedua itu kompetensi keahlian dan literasi itu. Belajar sebanyak-banyaknya gitu kan. Oke. Terima kasih. Satu kata kunci ya. Kata kunci silakan Pak. Saya mengulas tadi Pak Gubernur kita. Iya. Itu udah pesan dari Nabi kita. Iya. Apa katanya? Pemimpin masa depan itu dari orang muda itu. Yeah. Jadi the youth of today is a leader for tomorrow, kan gitu kan. Itu pesan yang sangat penting gitu. Jadi orang-orang yang gagal tuh orang-orang yang nanti nggak mempersiapkan hari ini untuk masa depannya. Nah, mungkin itu. Oke. Terima kasih luar biasa Pak Nadirman Lukman telah membuka pemikiran kita tentang pentingnya kita menyiapkan. Yang pertama tadi ada 3 hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa terutama dan kita semua. Pertama adalah nilai-nilai luhur, karakter, mungkin kita istilahkan dengan sikap sosial, kemudian juga sikap spiritual, dan jangan lupa kompetensi keahlian dan juga literasi. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian podcast Kaki 5 Pendekar Bisnis yang diproduksi oleh UPT PKK UNP untuk episode hari ini bersama Bapak Nadirman Lukman. Beliau adalah Executive Director di Fortech Technology Group. Beliau hari ini juga Ketua DPP Alumni FPTK UNP dan tentunya juga seorang pembicara yang kami kira sebagian kita sudah sangat mengenal beliau. Jadi dosen juga Pak? Jadi dosen juga. Nah, malah kebetulan sama, kewirausahaan. Kewirausahaan, luar biasa. Berarti dosen praktisi akan laku ini nanti di berbagai perguruan tinggi. Oke Pak Nadirman, terima kasih banyak. Sampai jumpa, sukses selalu ya Pak ya. Dan tentunya sama-sama. Semakin Bapak terbang tinggi, jangan lupa tentunya alumni kampus kita. Pasti. Bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.